Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Operasi protokol kesehatan di Bandar Lampung selama Ramadan tetap dilaksanakan. Pelaksanaan operasi justisi protokol kesehatan di Bandar Lampung akan tetap berlangsung selama Ramadan tahun ini. Secara teknis, tidak ada perbedaan pelaksanaan operasi justisi protokol kesehatan saat Ramadan dengan saat sebelumnya, yakni masih meminimalisasi terjadinya keramaian di tempat-tempat umum. Sementara itu, berkenaan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, pemerintah setempat juga memberikan larangan beroperasi untuk beberapa tempat usaha, mulai dari diskotik, bar, karaoke, panti pijat, panti kebugaran, dan tempat biliar. Larangan tersebut akan berlaku hingga H+3 Idul Fitri. Aturan tersebut tertuang dalam edaran Wali Kota Bandar Lampung nomor 497-3/2022. Berita selanjutnya, polisi pastikan terminal Raja Basa aman bagi pemudik. Polsek Kedaton menjamin situasi di terminal Raja Basa Bandar Lampung aman dari gangguan Kamtibmas. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang masuk ke Polsek mengenai tindak kejahatan yang terjadi di area terminal tersebut. Kendati demikian, aparat kepolisian setempat tetap melakukan giat rutin guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri mengatakan, personel Polsek rutin memantau keamanan di area terminal. Bahkan selama bulan puasa, pos polisi di terminal akan difungsikan menjadi pos pelayanan. Atang menjelaskan personel Polsek yang bertugas di pos pelayanan ini akan melakukan pemeriksaan terhadap angkutan bus yang transit di terminal. Aparat kepolisian akan memeriksa kendaraan tersebut demi keamanan dan kenyamanan pelaku perjalanan. Menurut Atang, pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan ada sopir bus mengemudi di bawah pengaruh minuman keras. Pihaknya juga mengingatkan kepada penumpang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, Kepala Terminal Raja Basa Hari Indarto menyatakan pihaknya bersiap menyambut arus mudik Lebaran tahun ini. Hari tak menampik jika tidak ada perubahan peraturan, maka tahun ini masyarakat boleh melakukan mudik Lebaran. Hari menyebutkan euforia masyarakat untuk melakukan mudik bisa meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya di masa pandemi COVID-19. Karena itu lanjut Hari, beberapa upaya akan dilakukan pihak terminal demi keamanan dan kenyamanan pelaku perjalanan darat tersebut. Salah satunya akan mengubah titik kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sekitar area terminal. Berita selanjutnya, operasi pasar di Lampung Tengah pastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan. Polres Lampung Tengah dan Polsek jajaran terus menggelar operasi ketersediaan kebutuhan pokok di hari pertama Ramadan di Kecamatan Rumbia pada Minggu 3 April 2022. Di wilayah hukum Polsek Rumbia menggelar operasi di sejumlah warung dan pertokoan di Pasar Reno Basuki, serta pemilik usaha kecil menengah di Kecamatan Rumbia. Kapolsek Rumbia Ibtu Hairul Rizal mewakili Kapolres AKBP Dovifah Levi Sanjaya menerangkan, kegiatan yang digelar jajarannya untuk memastikan tidak adanya permainan atau penimbunan pokok di awal Ramadan. Hairul Rizal mengatakan kepada pemilik usaha sembako dan kebutuhan pokok lainnya, ia harap untuk tidak melakukan penimbunan dan menaikkan harga kebutuhan pokok di luar batas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dari hasil pemeriksaan harga yang dilakukan jajarannya, menurut Hairil untuk harga minyak goreng dijual bervariasi sendiri mulai dari harga Rp48.000 per 2 liter hingga Rp25.000 per 1 liter.
Sementara untuk kebutuhan minyak sayur yang dilakukan jajarannya di sejumlah pemilik toko sembako saat ini tersedia dan tercukupi sampai dengan akhir Ramadan mendatang. Menindaklanjuti perintah Kapolri dan Kapolda Lampung, jika ditemukan adanya penimbunan maka akan ditindak secara hukum. Kapolsek juga mengimbau kepada masyarakat di wilayah hukum Rumbia untuk dapat melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya dugaan penimbunan bahan-bahan pokok yang dilakukan oleh siapapun. Berita selanjutnya, polisi sita 40 liter miras saat razia. Polres Waikanan menggelar razia minuman keras di sejumlah lokasi di Kabupaten Waikanan. Kegiatan dipimpin oleh Kabagops Polres Waikanan Kompol Suharjono Saiful Nawas, Kasatres Narkoba, Ibtu Mirga Nurjuanda, dan anggota Polres Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesnam menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada Ramadan 2022. Ia menambahkan mengkonsumsi miras adalah pemicu orang melakukan kejahatan di masyarakat. Dari razia tersebut, polisi menyita 40 liter minuman keras jenis tuak. Miras ini disita dari warung yang berada di Kampung Umpu Kencana dan Kampung Sidoarjo, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Minuman yang diamankan selanjutnya disita dan diangkut petugas menuju Mapolres Waikanan. Berita selanjutnya, kasus penusukan di Mesuji akibatkan satu korban meninggal dunia. Aksi penusukan terjadi di depan ruko Pasar Brabasan, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Minggu 3 April 2022 dini hari sekitar pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikonfirmasi oleh Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, didampingi Kapolsek Tanjung Raya AKP Heru Prasongko. Heru menjelaskan, kronologi kejadian berawal dari korban IM yang masih berusia 16 tahun bersama 6 temannya sedang nongkrong di depan ruko. Kemudian didatangi oleh rombongan 6 remaja lainnya yang mengendarai sepeda motor. IM lantas dilarikan ke Rumah Sakit Puri Husada Mesuji untuk mendapatkan pertolongan. Sayangnya, setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Belakangan diketahui identitas korban adalah warga Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel. Karena itu, jenazah korban telah dibawa kembali ke Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Polres Mesuji saat ini sedang berupaya memburu pelaku penusukan yang mengakibatkan satu remaja meninggal dunia. Remaja tersebut yakni berinisial IM. Menurut Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, didampingi Kapolsek Tanjung Raya AKP Heru Prasongko, saat ini pihak kepolisian melakukan upaya lidik guna mencari tahu keberadaan pelaku penusukan. Yudo menjelaskan, berdasarkan dari keterangan saksi, pelaku yang melakukan tindakan pidana tersebut terdiri dari 6 orang pemuda. Berita selanjutnya, komplotan curanmor di Lampung Utara diamankan polisi. Komplotan curanmor di Lampung Utara ditangkap oleh polisi setelah korban berusaha mencari kendaraannya yang hilang dicuri. Penangkapan ini bermula dari korban Asril yang terus mencari sepeda motornya yang hilang. Meski sudah melapor ke pihak berwenang, Asril tetap berusaha mencari keberadaan motornya yang raib. Beruntung, hasil pencariannya tersebut berhasil dan mendapati sepeda motornya yang hilang digunakan oleh seseorang. Atas informasi tersebut, polisi bergerak menangkap komplotan curanmor serta penadanya dengan total 6 orang tersangka. Diketahui Polsek Kota Bumi Kota Kabupaten Lampung Utara berhasil meringkus komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan kendaraan roda 2. Kapolsek Kota Bumi Kota Ibda Andres Santo mewakili Kapolres Lampura AKBP Kurniawan Ismail mengonfirmasi hal tersebut. Adapun pelaku pencurian sepeda motor itu adalah Sandi, berusia 20 tahun, merupakan warga Jalan Semeru 3,
Kelurahan Kelapa 7, Kabupaten Lampung Utara. Modus operandi yang dilakukan pelaku yakni dengan cara mengambil satu unit sepeda motor milik korban yang pada saat itu terparkir di depan rumah. Aksi ini terang-andres diketahui oleh Anton yakni saksi, di mana Anton tiba-tiba mendengar sepeda motor milik korban dibawa oleh pelaku. Lebih lanjut, Andres menjelaskan, korban terus berusaha mencari sepeda motornya di seputaran wilayah Kota Bumi. Kemudian korban mendapatkan informasi bahwa motor tersebut berada di kantor GMBI, tepatnya di Kelurahan Kota Bumi Tengah. Dari penangkapan pelaku, tim operasional Polsek Kota Bumi Kota kembali berhasil melakukan penangkapan terhadap Joni Ardiansyah berusia 41 tahun warga Campur Sari Kota Bumi, Lampung Utara. Selain para tersangka, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti yang diduga kuat sebagai barang bukti hasil kejahatan, yakni satu unit handphone milik tersangka Joni, satu unit motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BE8302JE, Honda Beat berwarna biru putih, dan satu unit motor Suzuki berwarna hitam dengan nomor polisi B5832MT. Saat ini para tersangka masih dalam pemeriksaan dan interogasi oleh tim untuk ditindak lanjut pengembangan. Untuk tersangka pencurian disertai pemberatan akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana curang. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.